Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan hari ini masih dalam kajian ilmu hadis di Syiar Ramadan di Madinah Persis TV Channel. Kembali ada pertanyaan untuk Al Ustadz dari Sumatera Barat, Ustadz dari Adam ya, Saudara Adam. Beliau mengirimkan video, mungkin akan ditayangkan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Marsibal, seorang pelajar dari Mandua Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, ingin bertanya kepada Ustadz mengenai hadis tentang doa berbuka puasa, yaitu Allahumma lakasumtu, yang merupakan hadis dhaif. Apakah yang menyebabkan hadis tersebut dhaif? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita review dari pertanyaan Saudara Adam. Ada yang mengatakan bahwa doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu adalah hadis dhaif, Ustadz. Ada yang menyebabkan dan apa yang menyebabkan doa tersebut dhaif, Ustaz? Baik, pemirsa Madinah Persis TV Channel yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam TV channel yang kita banggakan ini. Terkait dengan pertanyaan dari Saudara Adam ya. Tentang doa Allahumma lakasumtu. Seperti yang kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa doa adalah pada dasarnya memang dianjurkan ya. Di saat kita butuh ataupun tidak butuh, kita tetap berdoa kepada Allah. Memang hakikatnya kita pasti butuh gitu. Ada doa-doa yang memang disyariatkan, diantaranya dalam tema-tema ibadah mahdhah. Ada doa-doa yang diberikan kebebasan. Malah doa bisa dengan redaksi kita sebenarnya. Ketika di Ridwan menghadapi ujian contohnya, terus berdoa dengan bahasa sendiri, kenapa tidak gitu. Nah, terkait doa ini, oleh karena itu para ulama memang memberikan memperlakukan doa seperti ini dengan metode tasahul, dengan bermudah-mudah, tidak terlalu diperketat gitu, karena ini hanya cuma doa gitu. Sehingga Imam An-Nawawi diantaranya memasukkan doa ini dalam kitab khusus beliaunya Al-Azkar. Nah, namun terlepas dari yang mensahihkan dan mendhaifkan, kita ingin mengkaji jalur-jalur sanad tentang tema ini. Kemudian di akhir kajian, kemudian hasil analisis, kita berpendapat ternyata ini dhaif. Ini sekali lagi bukan berarti yang menilai hasan atau menilai sahih adalah salah gitu. Karena sekali lagi ini wilayah ijtihad. Minimal kita tadi saling menghargai dan hindari ya dari saling mencaci tadi. Nah, yang ditanyakan oleh Saudara Adam, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, itu kalimat yang mahfud atau yang ada di dalam redaksi-redaksi hadis. Sedangkan yang tersebar di masyarakat yang sering kita baca mungkin juga di televisi, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, untuk narasi seperti itu lengkapnya yang tadi saya bacakan itu sampai saat ini saya tidak menemukan redaksi seperti itu. Namun tidak jadi masalah, kita kaji untuk sanadnya. Sanad ini masyhurnya ada di kitab Sunan Abi Daud. Di saat kitab-kitab yang lain pun juga meriwayatkan. Imam Abu Daud meriwayatkan tentang doa ini, beliau menempatkan di hadis kedua dalam judul babnya. Beliau memberikan judul ini khusus Babul Qaul Indal Iftar. Babul Qaul Indal Iftar maksudnya bab perkataan
ketika mau berbuka, apa yang dikatakan gitu, atau doanya apa. Nah, Imam Abu Daud menempatkan ini di hadis yang kedua pada babnya. Untuk cetakan Darul Risalah bisa dilihat di juz 4 halaman 40 nomor 2358. Beliau mendapatkan riwayat ini dari gurunya Musaddad. Beliau memulai dalam kalimatnya haddatsana Musaddad. Itu jadi beliau dapat riwayat ini dari Musaddad. Haddatsana Husaim. Jadi maksudnya berarti untuk Musaddad dapat riwayat dari Husaim. An Husain. Jadi Husaim dapat dari Husain. Tadi Husaim dapat dari Husain dengan sod, bisod. Kemudian di sana masih riwayat Imam Abu Daud an Mu'adz bin Zuhrah. Berarti Husain dalam sana itu katanya dapat dari Mu'adz bin Zuhrah. Baru dalam hadisnya dikatakan annahu balagahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu redaksi yang tepatnya dan yang ada di jalur sanad Imam Abu Daud. Terkait sebagian ulama ada yang mendhaifkannya, kalau boleh saya analisis, ini kurang lebih ada 2 titik kelemahan. Yang pertama, titik kelemahan tentang doa ini adalah di rawi yang bernama Mu'adz bin Zuhrah. Mu'adz bin Zuhrah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat, beliau menempatkan sebagai tabi'in. Tapi rawi ini majhul gitu. Jadi kelemahannya Mu'adz ini adalah majhul. Kalau kita mereview ke kitab atau merujuk ke kitab Tahdzibul Kamal misalkan, maka kita akan dapatkan Mu'adz bin Zuhrah rawa anhu Husain. Jadi yang meriwayatkan dari Mu'adz hanya Husain saja. Ini berarti bisa jadi majhul di sini maksudnya majhulul ain karena rawinya hanya 1. Adapun jikalau seorang rawi memiliki 2 murid, baru tadi apa? Majhulul hal. Itu yang pertama, kedhaifannya rawi ini adalah majhul. Kemudian berarti beliau itu kan tabi'in sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Namun dalam sanad ini dikatakan annahu balagahu anna Rasulullah, bahwasanya sampai kepada Mu'adz Rasulullah pernah berdoa Allahumma laka sumtu. Ini berarti tabi'in meriwayatkan langsung ke Rasul, namanya mursal. Jadi titik kelemahan kedua adalah mursal. Jadi yang pertama kelemahannya adalah di Mu'adz sendiri bahwa dia rawi majhul. Titik kelemahan kedua adalah rawi ini mursal, bahwa dia meriwayatkan langsung menyanakan ke Rasul. Jadi ada 2 titik kelemahan. Terlepas dari manhaj Imam Abu Daud menyimpan hadis ini di dalam kitab sunannya, kalau kita merujuk kepada apa yang pernah Imam Abu Daud tulis khusus, ada beliau menulis surat khusus kepada penduduk Mekah bahwa hadis-hadis yang ia tulis di kitab Sunan Abu Daud itu semuanya kata beliau adalah masyahir, hadis-hadis yang masyhur yang mungkin bisa jadi hujah bagi beliau, sehingga hadis ini oleh para ulama dipakai gitu, walaupun hadisnya dhaif tapi ini doa. Itu mungkin kalau tadi ditanyakan bagaimana status hadis ini, kedhaifannya. Jadi kedhaifannya ada 2 titik, yaitu di Mu'adz bin Zuhrah, seorang tabi'in yang majhul. Kemudian titik kedua adalah mursal. Kemudian kalau kita mau terus memperdalam jalur-jalur seperti ini, boleh kita ungkap sedikit atau lebih dalam lagi. Kita cari jalur-jalur yang lain tentang tema ini. Di antaranya ada jalur yang menyandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu, dan ini jalur ini kan tadi mah jalurnya mursal ya, tabi'in Mu'adz bin Zuhrah meriwayatkan langsung dari Rasul. Kemudian ada juga jalurnya yang marfu dan mausul gitu, bersambung. Namun jalur yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni ini jalur Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan Ad-Daruqutni. Jalur ini lemah sekali atau istilahnya dhaif syadid. Kan dhaif itu ada 2 tadi. Dhaif syadid, dhaif muhtamal. Kalau dhaif muhtamal bisa saling menguatkan. Saling menguatkan di sini bagaimana? Sudah dijelaskan kan kemarin
Itu sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau memberikan sebuah definisi yang cukup brilian, takrifnya tentang apa yang disebut dengan hasan li ghairihi. Wa mata tuba'a sayul hifdi bimu'tabar ka'an yakuna fawqahu aw mislahu wa kadza al mukhtalitul ladzi yatamayyaz bih wa kadza al isnadul mursal wa kadza al mudallasu alladzi lam yu'rafil mahdzufu minhu, yang tidak diketahui ada rawi yang dibuangnya siapa untuk mudalas ini, ininya hadisnya dari rawi mudalis. Soro hasanan, jadilah hadis itu jadi hasan. Itu jadi rawinya hanya lemah di hafalan, lemah dalam tadlis saja, dia seorang rawi sikoh atau rawi soduk, lemah hanya karena dia tercampur hafalannya. Adapun ketika rawi ini diriwayatkan oleh rawi pendusta, ini rawinya syadid. Nah, di jalur yang diriwayatkan oleh Imam Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya Sunan, ada rawi yang bernama Abdul Malik bin Harun. Abdul Malik bin Harun, kalau kita lihat kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, dia seorang rawi kazzab. Yahya bin Ma'in telah menilai rawi ini adalah kazzab. Kemudian juga Imam Abu Hatim menilai rawi ini matru. Ini berarti jalur untuk penyampaian ke Ibnu Abbas tentang doa Allahumma laka sumtu adalah munkar. Boleh dikatakan maudhu, khusus jalurnya ya, bukan doanya, karena doa yang lebih ringan ada di Sunan Abu Daud ini. Kemudian ada jalur lain yang menyandarkan ke Anas bin Malik. Untuk jalur yang menyandarkan ke Anas bin Malik, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani seperti kita tahu memiliki 3 kitab yang bagus gitu untuk sebagai rujukan, yaitu Mu'jam al-Kabir, Mu'jam al-Awsat, Mu'jam al-Saghir. Adapun kitab hadis tentang Allahumma laka sumtu bisa kita dapatkan jalur ini ada di kitab Mu'jam al-Awsat, dan juga ada Mu'jam al-Saghir juga ada. Adapun Mu'jam al-Kabir tidak ada. Maksudnya metodologi Imam At-Tabarani contohnya. Apa maksudnya ada sebagian ada hadis di Mu'jam Kabir, ada Ausat, Saghir. Ini menunjukkan bahwa manhaj Imam At-Tabarani khusus hadis-hadis yang dimasukkan di Mu'jam Al-Ausat, Mu'jam Saghir ini banyak hadis-hadis gharib. Jadi ini hati-hati kalau mengambil hadis di kitab khusus Mu'jam yang Ausatnya atau Saghir, hati-hati. Kesendiriannya jalur periwayatan dari Imam At-Tabarani ini lemah. Tapi kalau di Mu'jam Al-Kabir bolehlah kita ambil. Tapi tetap harus cari syawahid dan mutabaahnya. Nah, apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam Al-Saghir yang menyandarkan ke Anas bin Malik tentang doa ini Allahumma laka sumtu, ini juga lemah. Karena ada rawi, kalau bisa dilihat nanti ke kitabnya, ada Daud bin Zibrikon. Daud bin Zibrikon ini rawi matruk. Berarti dhaif syadid. Artinya dhaif syadid ini tidak bisa menguatkan jalur yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari kelemahan ringan itu. Namun karena lemahnya ringan, mungkin sebagian menggunakan doa itu, ya kita terima saja gitu. Walaupun kelemahannya ada. Walaupun mungkin kelemahan sebagian menilai ini lemahnya berat karena rawinya majhul ain gitu ya. Tapi kan kita tadi mengambil standarisasi metodologi Imam Abu Daud gitu. Nah, tapi kalau mau lebih memperdalam, sekarang mungkin saya yang berpendapat sendiri tentang tema ini, bisa kita buka tahrijnya di kitab At-Tabaqat karya Imam Ibnu Sa'ad. Di Imam Ibnu Sa'ad ini kita akan mulai tercerahkan. Di kitab At-Tabaqat ini Imam Ibnu Sa'ad memiliki 2 jalur periwayatan. Nah, untuk tema Allahumma laka sumtu. Jadi Allahumma laka sumtu ini kan tadi Husain dapat dari Husain dari Mu'adz bin siapa tadi? Zuhrah. Mu'adz bin Zuhrah menyandarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk jalur periwayatan Abu Daud. Namun di kitab Sunan di kitab At-Tabaqat karya yang disusun oleh Imam Ibnu Sa'ad, dia memiliki 2 jalur periwayatan. Ini Husaim dari Musaddad kan meriwayatkan ke Musaddad meriwayatkan ke Imam Abu Daud. Adapun Ibnu Sa'ad, dia memiliki jalur periwayatan. Sebenarnya Husain tidak sendirian, tapi ada Sufyan As-Tsauri,
Lagi-lagi di sini ada Sufyan. Semakin disebut orang kan semakin dikenal ya. Makanya Imam Ahmad bin Hambal dalam memperlakukan rawi itu majhul atau tidak, dia sangat unik, sangat selektif, bahwa di saat kita melihat sebagian rawi yang sedikit riwayatnya itu dimajhulkan, dalam arti majhul itu tidak diketahui. Jadi majhul itu adalah penilaian dari para imam ketika mereka tidak mampu menilai ini rawinya sihqah atau dhaif, karena tidak tahu diantep gitu, dibiarkan ini mah majhul saja gitu. Tidak, majhul itu tidak diketahui kesihqahannya gimana atau kedhaifannya seperti apa. Nah, itu kenapa? Karena sedikitnya riwayat. Sejatinya kalau kita bergaul di sini juga, contoh Ridwan punya temannya itu dalam setahun bergaul dengan Ridwan tidak pernah berbicara. Apakah Ridwan mampu menilai teman itu orangnya jujur? Kan nggak bisa, karena rawi itu diam 1000 bahasa. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifati Rijal, innama yu'rafur rajul, sesungguhnya seorang rawi dapat dikenal bikasratil hadis, dengan banyaknya hadis. Nah, Sufyan dia banyak hadisnya, ribuan hadis diriwayatkan oleh Sufyan. Ketika dianalisis kemudian dihubung-hubungkan dengan jalur yang lain selalu tepat, maka nilailah keluar sihqah. Abidun amirun mu'minin fil hadis, karena hadisnya suka benar gitu ketika ditandingkan, diselaraskan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, di jalur ini ada Sufyan juga sama meriwayatkan dari Husain. Dari jalur Sufyan katanya dalam hadis ini dia an Husain, kemudian an Mu'adz bin Zahra, sama, tapi bukan dari Nabi untuk jalur Sufyan. An Ar-Rabi di sini. An Rabi bin Husain. Ini unik kan? Jadi coba nanti kita akan tanding-tandingkan. Gak apa-apa, kita dalam metodologi atau dalam kajian seperti ini, kita kajian ilmu hadis, kita mencoba belajar beranalisis. Jadi di jalur yang disebutkan oleh Husain, keluarlah nama Nabi Muhammad SAW dari jalur Mu'adz bin Zuhra. Adapun ketika Sufyan yang meriwayatkan, dia sama, tapi ketika disebutkan Mu'adz an Rabi bin Husain, mana yang benar? Belum bisa kita ambil Sufyan karena dia orang hebat. Kita ambil jalur yang kedua dari Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad juga memiliki jalur periwayatan yang kedua yang bertumpu pada Syarik. Syarik juga ternyata dapat dari Husain. Berarti di sini ada 3 rawi yang mendapatkan riwayat dari Husain. Hanya ke sini jadi beda-beda, unik ini. Jadi Husain dapat dari Husain menyebutkan Nabi. Sufyan dari Husain juga sama di sini menyebutkan, tapi isinya Rabi. Syarik juga dapat dari Husain, tapi Mu'adznya nggak disebut. Kata Syarik dapat dari Husain, dapat dari Hilal. Ini dalam bahasa Sunda pabaliut gitu kan. Pabaliut ini kok kenapa sanadnya acak-acakan? Dalam Ibnu Sa'ad dikatakan Hilal bin Yasaf. Jadi menghafal rawi-rawi itu dalam ilmu hadis mesti gitu. Kalau bisa Tahdhibul Kamal dihafalkan rawi-rawinya. Nah, Hilal bin Yasaf dari jalur Syarik disebutkanlah Ar-Rabi. Artinya begini, apakah Ar-Rabi yang benar atau Nabi? Maka yang lebih tepat menurut saya pribadi adalah Ar-Rabi. Karena Ar-Rabi disebutkan oleh Sufyan, disebutkan oleh Syarik. Bagaimana dengan Hilal? Kok jalur Hilal itu Syarik itu menyebutkannya Hilal, adapun penyebutan Hilal saya menduga ini kekeliruan dari Syarik. Karena Syarik bin Abdullah termasuk salah satu rawi yang berubah hafalannya. Kan tadi seperti sudah disebutkan di awal bahwa Syarik ini termasuk salah satu rawi yang sikoh sebenarnya, sehingga Yahya bin Ma'in menilai sikoh dan sebagainya. Namun kok ada ulama hadis yang menilai dia dhaif. Itu dhaif karena dia ketika meriwayatkan ada hadis-hadis yang memang sudah salah gitu, keliru di dalam periwayatannya karena dia berubah hafalannya. Kenapa Syarik berubah hafalannya? Syarik di sini maksudnya Syarik bin Abdullah An-Nahawi, karena Syarik nanti ada 2. Syarik bin Abdullah An-Nahawi ini adalah seorang rawi yang sikoh pada dasarnya. Tapi ketika masa-masanya berjaya dalam periwayatan, kemudian dia terpilih menjadi seorang hakim di Kufah.
pergilah ke Kufah, sibuk dengan urusan itunya, urusan kenegaraan. Makanya kalau ulama menyalonkan DPR mungkin, ini hati-hati, maka ulamanya akan hilang, seperti itu. Dan ini tercipta apa yang terbukti dalam Syarik. Syarik ketika menjadi qadhi, tagoyyar hifduhu, berubahlah hafalannya. Kenapa? Ya kita lumrah saja. Karena memang ketika dia jadi hakim ya pasti dia sibuk dengan urusan-urusan para masyarakatnya yang syaka gitu. Syakau itu dalam arti mengadu gitu. Mengadu, curhat, bagaimana ini, hukumnya dengan seperti ini. Sehingga yang biasanya Syarik sibuk dalam urusan periwayatan, setiap hari mungkin para ahli hadis itu kan kalau setiap bangun pagi langsung makanannya adalah hadis gitu. Kalau Al-Quran sudah di luar kepala, sudah pasti. Imam Syafi'i hafal di 7 tahunan sebagainya itu. Makanya para ulama dulu didahulukan ya hafalan Quran dulu. Setelah hafalan Quran, tos molotok gitu ya, baru mulai hadis. Itu kan adab-adabnya seperti itu. Adab-adabnya di dalam belajar itu. Malah awalnya sebelum Al-Quran mereka adab gitu. Adab didahulukan, bagaimana perilaku yang baik itu, bagaimana cara tasamuh itu dan sebagainya. Nah, Syarik ini seperti itu. Dia karena memilih menjadi qadhi, dia jadilah qadhi di sebuah negeri itu. Makanya ketika jadi qadhi dia berubah hafalannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi terjadinya perbedaan tidak masalah karena kita di sini kajiannya adalah memang pembelajaran dalam ilmu hadis seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan kedua dari Nizar Al-Faqih dari Bandung, Ustaz. Oh, Nizar Al-Faqih ya. Beliau juga membuat video. Ya. Pertanyaannya. Ya mungkin videonya akan ditayangkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, perkenalkan nama saya Nizar dari Bandung. Ingin bertanya Ustaz, terdapat seorang syekh ahli hadis yang bernama Syekh Mukbil yang mengatakan bahwa derajat hadis zahabat doma'u wabtallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah adalah hadis dhaif. Di sini saya meminta Ustadz untuk menerangkan derajat hadis tersebut. Untuk penjelasannya saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review lagi Ustaz, berkenaan tentang pertanyaan saudara Nizar. Bagaimana kedudukan doa berbuka puasa zahaba doma'u wabtalatil uruqu, ya seperti itu. Katanya ada sebagian juga yang mendoakan tentang doa berbuka puasa itu Ustaz. Baik. Ikhwan awat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pecinta Madinah Persis TV Channel dimanapun berada, terkait doa yang ditanyakan berarti ini ada hubungannya dengan tadi karena masih satu tema gitu. Dan hadis ini ditempatkan oleh Abu Daud justru di nomor 1 dalam babnya. Yang tadi kan nomor 2, nomor 2358 untuk cetakan Darul Risalah. Kemudian ini disimpan di nomor berarti sebelumnya 2357. Pemirsa Madinah Persis TV Channel, tentang yang ditanyakan tadi bagaimana kedudukan hadis zahabat doma'u. Katanya ada sebagian yang mendoifkan. Sebagian yang mendoifkan itu diantaranya kalau di zaman ini ada Syekh Mukbil. Syekh Mukbil menilai bahwa hadis ini doif. Dan juga mungkin ulama-ulama yang lain. Tentu ketika ulama yang sekaliber Syekh Mukbil, karena Syekh Mukbil ini seorang penghafal hadis juga, dia ahli dalam ilmu hadis dan sebagainya, dia tidak bisa dianggap remeh juga, seorang ulama besar di zamannya. Nah, tentunya berarti pasti ada kelemahan, tidak mungkin hanya tuduhan belaka gitu. Oleh karena itu, kalau ada kelemahan, di mana letak kelemahan? Ya berarti kita akan mencari kelemahan di sini gitu. Di satu sisi walaupun hadis ini tanya hasan sebagaimana dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya. Terlepas tadi perbedaan di dalam menyikapi ini hasan ini dhaif, ini tidak perlu terlalu dipermasalahkan.
Nah, Dhahaba Dhama'u ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ditempatkan di nomor pertama di babnya yang khusus tentang iftar ini, babul qauli indal iftar. Bab bacaan. Nah, qaul di sini mungkin atau doa ketika iftar. Beliau dapat dari gurunya, kalau tadi Musaddad, ini adalah beliau dapat dari Abdullah bin Muhammad bin Yahya. Abdullah bin Muhammad bin Yahya sana haddasana, dikatakan dapat riwayat itu dari haddasana Ali bin Al-Hasan. Jadi haddasana Abdullah bin Muhammad bin Yahya, haddasana Ali bin Al-Hasan. Akhbaroni di sana khusus untuk sandarannya. Jadi nanti kita juga insya Allah ada kajian khusus bagaimana cara memahami tahamul wal ada. Terkadang ada hadasana, terkadang ada akhbarona, terkadang ada anbana, terkadang ada qawlaan dan sebagainya. Itu insya Allah kita khususkan kajian itu, baik di grup yang sudah kita buat khusus kajian tahrij hadis, atau mungkin insya Allah di lapangan gitu kajian ini. Nah, akhbaroni di sana disebutkan Ali bin Al-Hasan mendapat jalur periwayatan dengan akhbaroni Al-Husain bin Waqid. Di sana disebutkan juga Al-Husain bin Waqid haddasana Marwan bin Salim Al-Muqaffa. Qala ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yakbidu ala lihyati. Aku melihat, kata Marwan bin Salim dalam teks hadis ini, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yakbidu ala lihyati. Yakbidu itu memegang gitu. Yakbidu ala lihyati, memegang jenggot. Jadi sebelum doa ini menggambarkan dulu di riwayat ini bahwa Ibnu Umar ketika meriwayatkan tentang doa ini, Ibnu Umar waktu itu sedang memegang jenggot gitu. Yakbidu ala lihyati, memegang jenggotnya untuk apa? Gitu kan? Untuk apa? Kok pegang-pegang jenggot gitu? Ada penjelasannya bahwa yakbidu ala lihyati fayaqta ma zada alal kaf. Kemudian dia memotong lebihnya dari. Jadi beliau Ibnu Umar itu kalau mereview ke hadis ini berarti Ibnu Umar itu memotong jenggot apabila lebih dari kepalan tangan. Panjang nih, kepal, ada keluar, tolol. Nah, nolol. Tek gitu ya. Digunting atau dipotong. Nah, setelah itu mazada alal kaf. Waqala, seraya berkata Ibnu Umar itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftar qala dhahabat dzama'u wabtalatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Demikian redaksi yang ada di hadis nomor 2357 untuk cetakan Darul Risalah, ada di juz 4 halaman 40. Redaksinya seperti itu. Nah, bagaimana kedudukannya? Ya, seperti itu. Kok ada ulama ahli hadis juga yang mendhaifkan? Apabila kita berkacamata dengan memakai pendhaipan dari ulama yang seperti ini ya, di antaranya Syekh Mukbil, mungkin saya bisa mengambil dua kelemahan di sini. Yang pertama adalah Marwan bin Salim Al-Muqaffa. Marwan bin Salim Al-Muqaffa, tapi ini di sini dalam arti menjelaskan pendhaipan ini ya, menjelaskan pendhaifan dari Syekh Mukbil. Walaupun seperti apa pendhaipan kita juga belum tahu, karena biasanya para ulama itu langsung to the point ketika ada hadis hasan, ada hadis naib. Terus tidak dirincikan ini sahih di mana gitu. Tapi mungkin saya bisa menggambarkan ke sana. Kedhaifannya mungkin karena memang Marwan ini rawinya majhul. Marwan bin Salim kalau kita lihat contohnya di Tahdzibul Kamal. Di Tahdzibul Kamal dia memiliki dua murid. Marwan bin Salim Al-Muqaffa. Apa yang ditulis oleh Al-Mizzi. Jadi Al-Mizzi ini seorang penyusun kitab Tahdzibul Kamal. Dia katanya rawa anhu Al-Husain bin Waqid wa ada satu lagi
wa Uzroh bin Sabit al-Ansari. Jadi ada dua rawi yang meriwayatkan dari Marwan bin Salim. Ini berarti sebagian ulama mulailah beranalisis dan memberikan penilaian bahwa Marwan bin Salim majhulnya majhul hal. Jadi penilaian majhul hal bisa jadi karena melihat dari kitab Tahdhibul Kamal. Namun kalau kita mau kritis, karena ada ulama yang mendhaifkan tadi, untuk jalur sanad keguruan Al-Husain bin Waqid kepada Marwan bin Salim Al-Muqaffa sudah terbukti ada, yaitu di doa ini. Karena kan yang mendapatkan jalur periwayatan ini kan dari Marwan itu adalah yang mendapatkannya adalah Al-Husain bin Waqid. Tapi murid yang kedua yang bernama Uzroh bin Sabit Al-Ansari, sampai sekarang saya pribadi belum menemukan sanad keguruannya. Itu. Dan ini mungkin bisa menjadi kajian menarik juga bagi para pencipta hadis. Saya banyak memiliki ikhwan-ikhwan para pengkaji hadis, silakan, mungkin ini bisa jadi tantangan juga. Dalam arti tantangannya adalah cari jalur sanad keguruan Uzroh bin Sabit Al-Ansari dari Husain. Di mana? Jika tidak terbukti, tidak ada, tidak ditemukan, kemungkinan Imam Al-Mizzi keliru mencantumkan Uzroh ini. Padahal muridnya satu. Kalau satu berarti maju lain. Kan begitu. Wallahu alam. Tapi kita mau meneropong apa yang ditaifkan, apa yang ditaifkan oleh Syekh Mukbil. Itu satu ininya. Kemudian mungkin bagaimana Syekh Mukbil? Apakah tidak menerima penghasanan Syekh Ad-Darqutni? Karena Imam Ad-Darqutni katanya dalam Musnad Sunan Ad-Darqutni menghasankan. Beliau mengatakan setelah mengutip ini, karena riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni, beliau langsung mengomentari wahada isnad hasan, sanadnya hasan. Dengan penghasanan ini mulailah sebagian para pengkaji hadis mulai menjadikan hujah bahwa oh berarti ini hasan, karena Imam Ad-Darqutni juga hasan. Tapi tantangan kedua mungkin ini, karena yang ditanyakannya kebetulan seperti itu, nggak apa-apa, kan kita kajiannya adalah analisis saja. Tantangan kedua adalah apa maksud hasan Imam Ad-Darqutni dalam kitab sunannya? Apakah hasan secara istilahi, yang kita tahu bahwa hasan itu berarti sanadnya baik? Apakah hasan menurut bahasa di zamannya mutaqaddimin? Karena kalau kita lihat contohnya, ada di jalur di Sunan Ad-Darqutni periwayatan Imam Az-Zuhri yang dimarfukan kemudian tentang lafaz amin ketika idza qara al-Qur'an, apabila setelah membaca Al-Quran, rafa'a sautahu, bahwa Rasulullah meninggikan suaranya dengan lafaz amin. Kemudian di sana kata Imam Ad-Darqutni, hada isnad hasan. Ini juga dihasankan, tapi dalam ilalnya dikatakan wal mahfuz al mursal, tapi yang benar adalah mursal. Jadi hasan itu apa maksudnya? Kan gitu. Ini harus dibuktikan juga untuk para pengkaji hadis, jikalau mau menggunakan penghasanan dari Syekh Ad-Darqutni. Nah, itu mungkin yang bisa kita tangkap kenapa sebagian ulama ahli hadis malah ini diantaranya Syekh Mukbil kok mendoifkan. Boleh jadi celah-celahnya di sana. Tapi kalau kita bandingkan dengan hadis Allahul Makasum itu tentu lebih kuat ini, karena ini paling lemahnya hanya di Marwan bin Muqaffa saja. Marwan bin Salim Muqaffa ini. Adapun Husain bin Waqid siqah. Kemudian riwayatnya kan mausul, bersambung. Tidak seperti tadi Allahul Makasum itu kan riwayatnya adalah mursal, kemudian rawinya majhul. Tentu ini lebih kuat. Sehingga alhamdulillah para kaum muslimin juga ada yang menggunakan doa ini. Zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wasabatil ajr, insyaallah sebagai doa untuk buka iftar. Mungkin itu sebagai jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya Ustaz, kembali pada pertanyaan selanjutnya dari Garut Ustaz. Dari Raisa, beliau mengirimkan sebuah video beberapa pertanyaan, ditayangkan. Bismillah, sebelumnya perkenalkan nama saya Raisya Ambar Hamatina. Saya dari Garut. Saya pernah baca hadis. Dalam hadis itu katanya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa hadis tersebut ini hadis palsu. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz dan tolong penjelasannya.
Jazakallah khair. Ya, kita mulai dari pertanyaan saudari Raisa. Ini pertanyaan yang sangat familiar saja. Iya. Bagaimana kedudukan hadis tidurnya orang puasa? Kedudukan hadisnya. Ya. Iya. Alhamdulillah pertanyaan ini juga tadi mewakili para pecinta hadis yang lain di saat saling menanyakan. Malah tentunya pasti masih banyak yang bisa dirujuk gitu. Kitab-kitab masih ada, para asatid kita di sekitarnya masih ada. Namun dalam kajian kita memang tidak mengenal batas teritorial. Dalam arti ya kita bisa tanyakan ke yang lebih jauh dan sebagainya. Malah tadi ini dari mana ini? Garut, ada yang nanya gini, padahal di Garut kita banyak asatid dan sebagainya. Ini bukan berarti membeda-bedakan dan sebagainya. Insya Allah kita berpositif saja, karena mungkin ada sebagian masyarakat juga yang ingin terus mengklarifikasi dan sebagainya, karena tidak cukup dari A, dari B dan sebagainya. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait hadis yang ditanyakan itu diantaranya Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan tentang tema ini dalam kitab Sunan Al-Kubra. Kemudian ada Imam Abu Sa'id dalam kitabnya Musnad Abi Sa'id. Kemudian Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Al-Wasit, dan beberapa imam yang lain, tapi muaranya sama, ujungnya ke rawi yang bernama rawi ini adalah Yunus Ibnu Yunus. Ibnu Yunus dapat dari an, tapi dalam sanadnya untuk sanad Imam Al-Baihaqi haddasana Sulaiman bin Amr. Kemudian Sulaiman bin Amr an, dalam sanadnya begitu, an Abdul Malik. An Abdul Malik banyak. Ini Abdul Maliknya bin Umair. Kemudian dari Ibnu Umair an, penyataan ke sahabat, an ibni Abi Aufa radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah, Ibnu Abi Aufa. Walaupun jarang di beberapa hadis kita sering mengenalnya jalur riwayat itu Abu Hurairah, kita sering mengenalnya jalur riwayat itu Aisyah, kita sering mengenalnya apalagi Ibnu Umar. Malah ada semua para ahli hadis memberikan ranking ya, siapa yang terbanyak, Abu Hurairah, kemudian yang kedua Ibnu Umar dan seterusnya. Nah, di sini Ibnu Abi Aufa. An ibni Abi Aufa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, naumus shaim ibadah. Jadi redaksi yang benarnya seperti itu, naumus shaim ibadah wa sukutuhu tasbih wa du'auhu mustajab wa amaluhu mutaqabbal, bahwa tidurnya orang saum adalah ibadah, wa sukutuhu tasbih, diamnya adalah tasbih. Jadi diamnya orang yang nggak punya uang dengan diamnya orang yang sedang saum pasti beda. Diamnya orang yang nggak punya uang akan terlihat di wajahnya, sayu, galau kan gitu. Tapi diamnya orang yang saum, tasbih, akan kelihatan tasbihnya di mukanya, senyum, gairah, seperti walaupun nggak punya uang gitu kan. Karena kan kebahagiaan itu bukan uang gitu, tapi kebahagiaan itu adalah perasaan. Ketika kita menyikapi suatu apa yang kita hadapi ini adalah kekayaan, kita akan senang. Sebagaimanapun kita merasa kaya, pasti senang. Nah, jadi sukutuhu tasbih, diamnya adalah tasbih. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam hadis ini, riwayat Imam Al-Baihaqi, Ibnu Sa'id dan sebagainya, wa du'ahu mustajab, doanya dikabulkan, pasti gitu. Kalau kita melihat hadis-hadis yang sahih juga ya dikabulkan. Namun kan kajian ilmu hadis kita ingin menganalisis apakah Nabi
benar ngomong gini gitu. Terlepas benar salahnya isi gitu kan. Kalau isinya benar, berarti ini sabda Nabi, nggak bisa begitu, kan begitu ya. Wa du'ahuhu mustajab wa amaluhu mutaqabbal, dan amal perbuatan orang saum di bulan Ramadan adalah mutaqabbal, dilipat gandakan. Pertanyaannya tadi, apakah ini benar dari Rasul? Untuk jalur yang dikeluarkan oleh 3 imam ini yang bermuara pada Ibnu Yunus, kemudian dari Sulaiman bin Amr, kemudian Sulaiman dapat dari Abdul Malik bin Umair, Abdul Malik dapat dari sahabat Rasul Ibnu Abi Aufa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Musaim ibadah. Apakah hadis ini benar? Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, malah bisa dikategorikan maudhu, palsu. Kenapa? Karena di sanad ini ada rawi yang bernama Abu Daud An-Nakhai. Jadi ada Abu Daud An-Nakhai. Tinggal mungkin saya bertanya biar moderator ngomong juga gitu ya. Tadi ada Abu Daud An-Nakhai. Tapi apa yang saya tulis ada tidak? Tidak. Di sanad ini lemah karena ada rawi pendusta yang bernama Abu Daud An-Nakhai. Pertanyaannya, adakah Abu Daud di sini? Tidak ada. Kalau tulisannya nggak ada, tapi orangnya ada, yaitu Sulaiman bin Amr. Jadi Sulaiman bin Amr memiliki kunyah Abu Daud An-Nakhai. Jadi Sulaiman bin Amr ini dia lebih dikenal dari kalangan ahli jarh wa ta'dil, dikenal oleh para ahli hadis sebagai Abu Daud An-Nakhai. Bukan Abu Daud yang penyusun sunan. Abu Daud banyak ya. Untuk sunan kutubut sittah, ini Abu Daudnya Abu Daud siapa? Abu Daud As-Sijistani. Kalau Abu Daud ini apa? Ada Abu Daud An-Nakhai. Abu Daud As-Sijistani ya tentu sikoh. Dia seorang ulama masyhur. Adapun Abu Daud An-Nakhai ini kazzab, sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dalam kitab Tahdzibul Kamal menyebutkan, dalam kitab yang lain juga di kitab Rijal juga ada dikatakan, malah khusus di kitabnya Yahya bin Ma'in punya kitab yang judulnya Min Kalami Yahya bin Ma'in fir Rijal. Dia punya khusus kitabnya juga. Dia mengatakan hada rajul su, bahwa laki-laki ini jelek sekali. Bukan jelek rupanya ya. Karena kalau jelek rupa itu sudah penghinaan. Tapi kenapa kok para ulama berani menjarah atau mencela seseorang? Ini sudah disepakati oleh para ahli hadis, boleh dalam dunia periwayatan menjarah seorang itu boleh. Karena kalau tidak dijarah, ini hadis kita nggak akan tahu. Ya, hanya untuk membatasi saja. Selain di luar periwayatan, kita memang tidak boleh menjarah seseorang. Tetap kita hargai sekurang bagaimanapun orang itu. Namun dalam periwayatan perlu untuk apa? Untuk diketahui rawi ini gimana gitu. Nah, kata Yahya bin Ma'in, hada rajulun su, rawi ini jelek sekali. Jelek apa? Ya hafalannya. Malah dikatakan ditambahkan kazzab. Hada rajulun su, kazzab, dia pendusta. Min kalam Yahya bin Ma'in fir Rijal. Kemudian Imam Ahmad juga sependapat. Dalam kitab Rijalnya bisa dilihat Imam Ahmad mengatakan, Ahmad bin Hambal, wa kana kadzaban. Rawi ini adalah pendusta. Ini berarti maudhu, seperti itu, jalur seperti ini, karena berita ini dibawa oleh seorang rawi kazzab. Jadi Naum Musaim ini dibawa oleh berita itu. Apakah Ustadz, mungkin ditanyakan, apakah ada jalur lain? Boleh jadi ada jalur yang selamat. Kalau kita mau tahrij kitab-kitab yang lain, tentu ada. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ya, Abu Nuaim memiliki banyak kitab. Yang dari Sumut Tasihu yang pernah kita bahas dulu, itu kitabnya At-Tibun Nabawi. Kalau ini kitab Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, karya Abu Nuaim. Di sana pun dia punya kitabnya, beliau meriwayatkan tapi sanadnya gelap. Nah, kalau sanad gelap berarti sudah yang kemarin kita bahas gelap, ya sudah. Silakan, mungkin tantangan gelapnya seperti apa, ya itu PR sajalah. Kemudian ada juga satu lagi yang menyanarkan, itu jalur periwayatannya dari kitab Hilyatul Auliya, penyandaran kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian ada yang jalur yang lain yang menyandarkannya ke Ali bin Abi Thalib, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jarjani dalam kitab Tarikh, tapi sanadnya juga gelap, banyak rawi majhul dan sebagainya. Yang masyhur adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ini, namun riwayatnya
maudhu, palsu. Itu mungkin yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Jawaban dari pertanyaan dari Raisa Galuh, Ustaz. Tapi bukan berarti tidak boleh tidur di bulan Ramadan. Nah, ya? itu simpulannya bukan berarti tidak boleh tidur di siang hari ketika puasa. Ya silakan, kalau ngantuk ya tidur saja gitu. Hanya menyandarkan gitu, menyandarkan bahwa ini hadis Rasul dan sebagainya mungkin perlu dikaji ulang gitu, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Maulan Nisa dari Kabupaten Bandung, Ustaz. Beliau bertanya melalui video. Saya Maulan Nisa dari Bandung. Saya ingin bertanya, ada yang mengatakan bahwa beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan 2 kali lipat ibadah haji dan 2 kali lipat ibadah umroh. Apakah itu hadis? Ya, kita review dari pertanyaan Maulan Nisa. Ada yang mengatakan bahwa beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan pahalanya 2 kali lipat ibadah haji dan 2 kali lipat ibadah umroh. Ya, apakah itu Masya Allah. hadis, Ustaz? Saya bertanya, apabila hadis ini sahih, apakah Dik Rizwan tidak akan ibadah haji? Karena sudah cukup dengan itikaf 10 hari. Itikaf 10 hari menurut hadis ini adalah pahalanya 2 kali ibadah haji, 2 kali ibadah umroh. Ini kan luar biasa. Ikhwan awat sekalian, di antara ciri hadis itu dhaif, walaupun kita tidak tahu sanadnya, belum mumpuni dalam ilmu hadis, biasanya bisa juga dilihat dari teks matan yang janggal gitu. Yang janggal di saat kita disuruh ibadah haji, kan gitu. Kok ini ada amalan yang bisa menggantikan ibadah haji itu? Ini kan janggal. Ini salah satu ciri kedhaifan suatu hadis. Jadi sudah tercium baunya dengan matannya itu juga. Nah, kalau sanadnya terciumnya gimana? Kebusukannya atau kemauduannya atau kelemahannya. Hadis ini dikeluarkan yang saya tahu oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Imam Al-Baihaqi memiliki kitab Sunan Al-Kubra, kemudian dia juga punya kitab Syu'abul Iman dan kitab-kitab yang lain. Untuk jalur ini beliau dikeluarkan di Syu'abul Iman. Untuk cetakan Maktab Ar-Rusdi yang saya punya, dia ada di juz 5 halaman 228. Beliau meriwayatkan di nomor 3681. Beliau meriwayatkan bahwa jalur ini kalau kita lihat sanadnya ada Muhammad bin Zadan. Ada dua sanad beliau meriwayatkan di kitab ini. Yang satu menyebutkannya Muhammad bin Sulaim, yang satu menyebutkan Muhammad bin Zadan, dan diklarifikasi oleh Imam Al-Baihaqi sendiri di kitab Syu'ab itu bahwa yang as-sahih, yang benar adalah Muhammad bin Zadan. Siapa Muhammad bin Zadan? Dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi sendiri bahwa rawi ini matruk, rawi ini ditinggalkan hadisnya. Mungkin saya belum tadi dari awal kajian belum menerangkan apa perbedaan matruk dan munkar. Matruk ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Muslim dalam kitab Muqaddimahnya, yaitu kitab Sahih Muslim. Di Muqaddimahnya Imam Muslim telah merinci dengan begitu apiknya bahwa seorang rawi matruk itu adalah datang dari rawi munkar. Jadi rawi munkar yang sering memunkarkan, terjadilah dia matruk. Ketika hanya dia banyak kesalahannya berbeda dengan jalur lain, itu 1, 2, 3 cukup munkar. Tapi ketika rawi munkar ini sering memunkarkan hadis, jadilah matruk. Ini berarti matruk levelnya sangat lebih parah lagi daripada munkar. Jadi kalau ada di kerjaan punya teman yang satu matruk, yang satu munkar, pilih yang mana? Tidak ada dua pilihan. Tidak ada pilihan. Kalau ada yang sikoh, mau pilih yang mana? Oh, tentu sikoh gitu. Tapi kan kita cari yang lebih aman, minimal yang munkar gitu. Karena ini lebih agak walaupun tetap parah gitu. Nah, dia matruk. Oleh karena itu hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif syadid, yang tidak pas untuk dipakai hujjah. Dan para ulama juga kalau kita melihat perkataan-perkataan para ulama terhadap hadis ini pasti mendhaifkan. Karena hadis ini dari segi matan pun janggal gitu. Ketika i'tikaf, kita sepakat i'tikaf pahalanya banyak. Adapun pahala kita serahkan pada Allah. Seperti itu.
Tadi kembali kepada teks matan, ketika ini dhaif kan bukan berarti kita tidak boleh iktikaf. Tetap iktikaf, ada syariatnya, ada hadis-hadis sahihnya bahwa Rasulullah iktikaf di 10 hari terakhir itu kan ada. Adapun pahalanya ketika kita tidak dapatkan hadis yang sahih, ya serahkan kepada Allah. Karena keikhlasan adalah kita hanya beribadah kepada Allah. Adapun pahala berapa banyaknya Allah kasih kepada kita, itu terserah Allah. Itu mungkin yang jawaban dari pertanyaan Dik Maulan ya. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Jadi hadisnya dhaif syadid gitu. Ya, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan telah terjawab oleh Al-Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Meluangkan waktunya. Ya, dan juga untuk teman-teman yang mau berkomentar ataupun bertanya bisa melalui akun YouTube Madinah Persis TV Channel, bisa di komen ataupun bisa melalui Instagram Pemuda Persis Pamengpeuk. Atau bisa langsung ikut kajian tahrij hadis gitu. Bersama Saudari ya? Ya, nanti bisa cari-carilah di grup, di mana ada grup yang tahrij hadis. Ya. Nanti bisa langsung di ya. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.